A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, khususnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. Kita masih terus diperjalankan untuk berproses meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama melalui kajian Zoom ya. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi insya Allah kita bisa berpandang-pandangan muka di sini ya. Jadi kita bisa melihat yang wajahnya terlihat, kecuali yang ditutup ya kita nggak bisa lihat wajahnya. Mudah-mudahan kesempatan ini ya berkumpulnya kita dalam kajian ini, insya Allah ya Allah memberikan untuk kita hikmah ilmu dari apa yang nanti akan kita bahas. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas tentang amalan untuk mendapatkan ridha Allah. Nah ini salah satu request dari jamaah kita ya. Beliau meminta untuk membahas ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar bagaimana caranya kita mendapatkan ridha Allah. Jadi amalan. Kadang kita pada saat mendengar kata amalan, banyak sekali persepsi. Amalan itu sesuatu yang dibaca ulang-ulang. Seperti itu kan. Sering ada yang nanya ke saya, Kang, minta amalannya dong supaya saya begini, begini, begini. Saya balik tanya, maksud amalannya itu apa? Apakah yang ada dalam pikirannya yang disebut amalan itu bacaan yang dibaca ulang-ulang, atau amalan itu pekerjaan yang harus kita kerjakan, gitu. Nah makanya disinilah kita harus samakan dulu frekuensinya. Jadi jangan sampai kita salah dalam memahami, gitu. Nah makanya pada saat kita berbicara tentang amalan, ya kan ada yang disebut amal soleh. Amal soleh itu apa? Ya. Amal itu perbuatan, soleh itu baik. Jadi perbuatan yang baik. Kalau kita beramal soleh berarti berbuat yang baik. Intinya begitu. Jadi amalan di sini berarti adalah perbuatan. Gitu. Nah makanya di sini kita akan belajar bersama-sama ya tentang amalan mendapatkan ridha Allah. Nah kalau kita bicara ridho ya, kalau kita mendengar kata ridho, banyak pemahaman-pemahaman yang selama ini kita dapat ya. Ada yang mengatakan bahwa kita harus ridho. Ridho itu sama dengan ikhlas. Ada yang bilang seperti itu. Ada juga yang berpendapat ridho itu ini dan sebagainya. Nah, di sini saya ingin sampaikan dari apa yang telah saya baca bahwa kata ridho berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata rodiyah ya. Rodiyah yang berarti senang, suka, rela gitu. Jadi ridho merupakan sifat terpuji yang harus dimiliki oleh manusia. Nah, berarti kata ridho tersebut yang berasal dari kata rodia yang artinya suka, yang artinya senang, yang artinya rela. Nah, dan juga menurut Kamus Al-Munawir ya kata ridho juga sama ya artinya senang, suka dan rela. Dan bisa diartikan kata ridho atau rela itu adalah nuansa hati ya. Jadi keadaan kondisi hati dan pikiran kita yang setiap saat selalu kita rasakan. Ya, jadi pengertian ridho juga ialah menerima dengan senang segala apa yang diberikan Allah kepada kita, baik berupa aturan ataupun hukum, ataupun takdir, ataupun ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, jadi ridho adalah kelapangan jiwa dalam menerima takdir Allah dan menjadikan ridho itu sendiri sebagai penawarnya. Nah, itu ya, jadi dari kata itu sendiri, jadi ridho itu adalah sesuatu yang disukai, disenangi, gitu kan? Nah, berarti kalau kita bilang
bagaimana cara mendapatkan ridho Allah? Berarti kita harus menjadi orang yang disukai, disenangi oleh Allah. Intinya begitu. Ya. Nah, makanya di sini saya ambil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, hadis riwayat Muslim. Di sini dikatakan, sesungguhnya Allah ridho terhadap kalian pada 3 hal, dan juga Allah akan memurkai kalian karena 3 hal. Allah meridhoi kalian jika yang pertama, kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Yang kedua, kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah serta tidak berpecah belah. Yang ketiga, kalian saling memberi nasihat dengan orang yang Allah kuasakan padanya urusan kalian. Allah Azza wa Jalla akan memurkai kalian pada 3 hal. Yang pertama, kalian selalu berkata-kata dengan selalu berprasangka. Kalian banyak meminta atau banyak bertanya-tanya. Dan yang ketiga, kalian selalu membuang-buang harta. Nah, hadis riwayat Muslim. Dari hadis di sini berarti kita bisa ambil pelajaran bahwasanya Allah akan ridho kepada kita jika kita selalu beribadah, jika kita selalu berpegang teguh kepada tali agama Allah, dan juga kita selalu saling memberi nasihat. Ya. Nah, disinilah kita kalau ingin mendapatkan ridho Allah, berarti kita harus ngapain? Harus melaksanakan apa yang dikatakan tadi. Ya, dalam beribadah kita berarti tidak boleh mempersekutukan Allah. Dalam bersosialisasi di masyarakat jangan sampai menimbulkan perpecahan, ya, karena perpecahan itu diakibatkan dari perselisihan. Perselisihan diakibatkan dari perbedaan. Nah, makanya kita harus bisa menjaga. Jangan sampai gara-gara perbedaan timbul perpecahan, timbul perselisihan yang akhirnya akan memecah belah. Ya. Apalagi sekarang nih, ya, kita sudah dipertontonkan dengan aneka macam perbedaan, sehingga timbul apa? Perselisihan antara, ya, kelompok ini atau golongan ini atau organisasi ini dan juga dengan kelompok itu dan sebagainya. Nah, disitulah kita berarti dalam hidup, ya, kalau terus-terusan seperti itu berarti kapan kita mendapatkan ridho Allahnya? Kenapa? Karena kita tidak melaksanakan apa yang disukai, apa yang disenangi oleh Allah, seperti itu. Nah, makanya di sini di dalam Al-Qur'an Allah telah mengajarkan kepada manusia agar supaya manusia itu berusaha, bekerja keras untuk apa? Mendapatkan ridhonya Allah. Gitu. Nah, maka kita kita buka dulu surat 2 ayat 207. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Nah, Allah bilang di Al-Qur'an di sini, ya, bahwa di antara manusia. Nah, berarti kalau di antara manusia, apakah semua manusia? Tidak. Tidak semua manusia, ya. Jadi Allah bilang di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Nah, berarti orang yang mencari keridhaan Allah, ya, tidak semua manusia, gitu. Kenapa? Karena Allah bilangnya begitu. Di antara manusia, berarti namanya di antara tidak semuanya. Nah, sekarang tinggal kita introspeksi diri kita, apakah kita termasuk orang yang mengorbankan diri karena mencari keridhaan Allah atau justru kebalikannya? Gitu. Kita mengorbankan diri cuman hanya untuk cari popularitas, atau mengorbankan diri cuman hanya untuk mendapatkan pujian, atau mengorbankan diri cuman hanya ingin terlihat oleh orang atau orang lain, gitu. Nah, makanya kita tanya terhadap diri kita. Ya, apakah kita termasuk di antaranya orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah? Gitu. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, berarti di sini perlu apa? Pengorbanan. Ya. Perlu istilahnya meluangkan baik itu waktu, tenaga, pikiran, harta untuk apa? Mencari ridho Allah. Gitu. Jadi jangan sampai, ya, kita ingin mendapatkan ridho Allah, tapi si ridhonya itu sendiri nggak pernah kita mengerti, nggak pernah kita pahami.
yang akhirnya pengorbanan kita sia-sia gitu. Ya, yang diharap ridho Allah ternyata yang didapat nanti murka Allah, seperti itu. Nah, makanya di sini ya Allah ingatkan kepada kita. Surat 219 ayat 69. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu. Jadi Allah perintahkan untuk kita, ya, jika kita termasuk orang yang mengorbankan diri untuk mencari ridho Allah, ya, Allah bilang waladina jahadu. Nah, jadi orang-orang yang berjihad, jadi itu apa? Bersungguh-sungguh. Berarti kita harus bersungguh-sungguh mencari ridhonya Allah tadi. Ya, kita harus bersungguh-sungguh dalam keseharian kita agar ridhonya Allah tadi kita raih, kita dapatkan, gitu. Nah, makanya di sini wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang selalu berbuat baik. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan ridhonya Allah, jadilah kita orang yang selalu berbuat kebaikan. Intinya seperti itu. Nah, dalam hal perbuatan baik semua sudah tahu lah, ya. Perbuatan-perbuatan baik itu tergantung kepada niatnya. Innama a'malu binniyat. Jadi semua perbuatan kita itu kembali kepada niatnya. Apakah kita berniat untuk mendapatkan ridho Allah dalam perbuatan kita selama ini, atau tadi kebalikannya? Ya, kita hanya ingin mendapatkan popularitas atau ingin mendapatkan pujian atau ingin mendapatkan istilahnya sesuatu yang menjadi keinginan atau hawa nafsu, seperti itu. Nah, makanya di sini balik lagi, ya, tidak semua manusia mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah. Maka di sini ya Allah perintahkan kepada kita kalau ingin mendapatkan ridha Allah maka kita harus berjihad. Jihad itu artinya apa? Bersungguh-sungguh mendapatkan ridha Allah tadi. Ya, sehingga kalau kita berjihad untuk mencari ridha Allah, Allah akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Nah, berarti kalau kita serius, kita sungguh-sungguh mencari ridha Allah, Allah pasti akan tunjukkan apa? Jalannya. Jalannya. Nah, makanya untuk mendapatkan jalannya tersebut, ya, untuk mendapatkan ridha Allah, kita harus mencari jalan. Ya, apa jalannya? Jalannya apa? Jalannya. Sabar, sholat. Sebentar, kita buka. Surat 90, ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Nah, jadi Allah telah memberikan kepada kita apa? Dua jalan. Pilihan. Ya. Dua jalan yang menjadi pilihan itu apa? Jalan ketakwaan dan jalan kefasikan. Ya, atau jalan ke kafiran. Nah, kita mau pilih yang mana? Ya, mau yang fasik, ya, atau mau yang mengarahkan kita menjadi orang takwa? Nah, disinilah pilihan kita dalam kehidupan ini. Ya, makanya agar kita tidak keluar dari aturan Allah, ya, maka balik lagi. Ya, balik lagi tadi, ya, yang Allah bilang balik lagi ke surat 29 ayat 69. Jihad untuk mencari ridho Allah. Nah, kita bersungguh-sungguh mencari ridho Allah, maka Allah akan berikan kepada mereka jalan-jalannya. Nah, jalannya di sini yang bisa menjadikan kita mendapatkan keridhaan Allah, berarti kita harus mau menempuh jalan yang telah diridhoi Allah. Ya, kalau tadi pilihannya ada dua, takwa dan fasik, ya, kalau kita mengambil jalan ketakwaan pasti dapat ridho Allah. Kalau kita mengambil jalan kefasikan, ya kebalikannya, yang didapat murka Allah, seperti itu. Nah, maka di sini untuk bisa mendapatkan ridho Allah, maka kita harus ikuti jalan-jalan yang telah Allah ridhoi. Di mana jalan-jalan tersebut? Ya,
Nah, supaya kita bisa mendapatkan ridha Allah, makanya Allah bilang, ya, surat 5 ayat 16. Kita mau baca Ita. Silahkan di-unmute atau Bu Mira atau siapapun. Terima kasih belum ya, Head? Belum ya, Dr. Hedi? Silahkan Ita. Ya? Enggak, belum Head. Nanti deh. Oh, belum. Ya, oke. Ya. Izin saya baca ya, Bu ya. Boleh Bu, silahkan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu. Jadi dengan kitab itulah, ya, dengan kitab itu Allah akan menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Berarti tadi janji Allah, ya, untuk orang yang bersungguh-sungguh berjihad, Allah akan tunjukkan jalannya. Nah, jalannya ada di mana? Dengan kitab itu, kata Allah. Ya, Allah akan menunjukkan orang-orang tersebut, ya, mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan. Jadi dengan kitab itu atau dengan ustadz itu kalau ingin dapat ridho Allah? Dengan kitab itu. Dengan kitab itu. Jadi bukan dengan ustadz itu, apalagi saya, ya, RT aja bukan, gitu, ya. Nah, makanya di sini balik lagi, dengan kitab itulah kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, silakan kembali kepada petunjuk Allah. Kembali kepada jalan Allah. Ya, di mana jalannya? Di Al-Qur'an. Karena dengan kitab itulah atau dengan Al-Qur'an lah Allah akan menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah akan mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Seperti itu. Nah, kitabnya apa tadi? Al-Qur'an. Makanya di surat 6 ayat 153 Allah perintahkan kepada kita seperti itu. Ya. Boleh saya? Lanjut Bu, silakan. Oke. Ya, Ibu, terima kasih. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi kata Allahnya apa, Bu? Allah perintahkan, ya, inilah jalanku yang lurus. Nah, jalan yang lurusnya tadi di mana? Quran. Maka ikutilah dia. Nah, berarti yang harus diikuti apanya? Yang ada di Al-Quran. Ya, atau orangnya. Ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu mengikuti jalan yang lain. Nah, kenapa? Karena jalan-jalan itu akan mencerai beraikan kamu dari jalannya. Sok sekarang praktekin. Jika kita mengikuti pendapat si A, lalu yang teman kita mengikuti pendapat si B, ya, dan pendapat si A dengan si B ini berbeda. Kira-kira si A dengan si B ini akan bersatu atau masing-masing? Selisih. Nah, akan masing-masing. Kalau sudah masing-masing, begitu si A ngelihat si B atau si B ngelihat si A, timbul rasa apa? Iri, dengki, bahkan sampai benci. Kenapa? Karena beda tadi. Yang artinya apa? Terjadilah perpecahan, terjadilah perceraiberaian umat. Dikarenakan apa? Perbedaan tadi. Makanya di sini Allah ingatkan, ya, untuk mendapatkan ridha Allah, yang pertama berarti kita harus ngapain? Harus selalu mengikuti jalan-jalan Allah, atau harus selalu mengikuti jalan yang lurus. Di mana jalan yang lurusnya? Ada di Al-Qur'an. Gitu. Ya.
Nah, kenapa harus ke Al-Quran? Karena kalau kita mengikuti jalan yang lain, pasti akan tercerai-berai. Jangan jauh-jauh lah sekarang, ya. Yang satu kelompok A, ya, yang diikuti ke pendapat si A. Kelompok B yang diikuti pendapat si B. Yang akhirnya pendapat tadi berbeda. Sehingga apa? Timbul perpecahan. Ya, bahkan sampai istilahnya timbul perselisihan. Bahkan sampai timbul pengrusakan. Ya, yang terjadi sekarang kita bisa lihat, dipertontonkan kita selama ini dengan ada yang perbedaan tadi. Sampai ada pengrusakan tempat ibadah. Apa yang salah dengan tempat ibadah sampai dirusak? Yang salah siapa? Ya, yang salah itu setan yang mempengaruhi manusia dengan perbedaan tadi. Gitu. Nah, makanya di sini Allah perintahkan ya untuk mendapatkan keridhoannya, mari ya kita kembali kepada jalan yang lurus, yaitu Alkitab Al-Qur'an. Ikuti dia, jangan ikuti yang lain. Kenapa? Karena akan mencerai-beraikan kamu, seperti itu. Nah, tambah lagi ayat 155-nya. Ayat 6 sampai 55. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Nah, jadi Allah tekankan lagi di sini. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Ya, jadi kalau Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah, yang diberkati. Maka Allah perintahkan apa? Fattabi'uhu, ikuti dia. Ya, jadi ikuti Qur'annya, jangan ikuti orangnya. Ini selama ini jujur aja umat Islam itu tercerai-berai karena apa? Yang diikuti orangnya. Dan sementara si orang tersebut ya pasti memiliki cara pandang, cara berpikir yang berbeda. Gitu. Nah, kalau kita mengikuti orangnya, dijamin akan terjadi perpecahan. Nah, maka di sini kita suruh ngapain? Fattabi'uhu, ikuti dia. Wattaqu, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu diberi rahmat. Jadi jangan sampai kita yang diikutinya selain Quran ingin mendapatkan rahmat Allah, yang ada justru menimbulkan kemurkaan Allah. Kenapa? Karena yang diikutinya adalah keinginan kelompok golongan yang mana keinginan tersebut akan berbeda dengan keinginan kelompok golongan yang lain. Sehingga timbul perpecahan, timbul perselisihan, bahkan sampai perang menumpahkan darah. Seperti itu. Nah, makanya kita diingatkan oleh Allah, jika kamu ingin mendapatkan ridho Allah, kembalilah kamu kepada jalan yang lurus. Di mana jalan yang lurusnya? Ada di Quran. Itu. Sehingga kalau kita mengikuti jalan yang lurus, kita akan selalu bersatu, tidak akan tercerai-berai. Walaupun di tengah guncangan politik ataupun guncangan istilahnya yang mengatasnamakan partai lah, atau mengatasnamakan agama lah, mengatasnamakan apapun itu golongannya. Ya. Karena apa? Mereka punya tujuan, punya maksud tertentu. Ya. Sehingga pasti akan berbeda dengan partai, golongan, ataupun keyakinan yang lain gitu. Nah, makanya disinilah supaya kita tidak tercerai-berai, tidak diobok-obok terus oleh mereka-mereka yang punya kepentingan, mari kembali kepada petunjuk Allah. Supaya kita bisa menjaga persatuan, supaya kita tetap bersatu, tidak tercerai-berai seperti itu. Ya. Nah, jadi balik lagi untuk mendapatkan ridha Allah, kembalilah kepada jalan yang lurus. Nah, setelah kembali kepada jalan yang lurus, maka kita akan memiliki satu keyakinan, ya, atau memiliki satu keimanan. Jika Al-Quran sudah kita jadikan pedoman hidup, jika Quran sudah kita jadikan petunjuk dalam kehidupan, maka kita memiliki satu keyakinan, inilah Al-Quran yang akan membawa kita menuju ridhonya Allah. Nah, sehingga keyakinan tadi ya, atau yang disebut iman. Nah, iman tadi perlu kita tingkatkan lagi. Ya, makanya di surat 8 ayat 2. Silahkan Ibu yang mau baca, siapapun.
Saya ya, Mangga Bismillahirrahmanirrahim. Ibu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Nah, itu. Jadi kalau kita ya sudah menjadikan Quran sebagai pedoman petunjuk dan sudah menjadikan Quran sebagai sarana kita untuk mendapatkan ridha Allah, maka mari tumbuhkan keyakinan kita, kuatkan iman kita. Dengan cara bagaimana? Apabila dibacakan ayat-ayatnya akan bertambah imannya. Nah, berarti di sini ya kita harus selalu apa? Harus selalu menguatkan iman kita dengan membaca ayat-ayat Allah. Gitu. Nah, kalau sudah kita menguatkan iman kita dengan membaca ayat-ayat Allah, maka kita akan memahami ya bahwa iman tersebut tidak hanya sebatas di mulut. Iman tersebut tidak hanya sebatas pengakuan, tapi iman tersebut akan tumbuh dari hati nurani kita. Ya, makanya Allah bilang, orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Ini saya sudah habis pikir, ya. Jika ada seseorang yang mengaku beriman atau seorang muslim yang mengaku beriman, lalu mereka sering menyebut nama Allah, hatinya nggak pernah tergetar. Kenapa? Ya karena tadi imannya belum masuk ke dalam hati, imannya baru sebatas di mulut. Kenapa bisa demikian? Inilah pentingnya kita belajar. Ya, sehingga kalau sudah kembali kepada jalan yang lurus Al-Quran, Al-Quran akan menjelaskan konsep-konsep ridho Allah tadi. Al-Quran akan membimbing kita untuk mendapatkan ridhonya tadi. Al-Quran akan menjelaskan kepada kita bagaimana caranya mendapatkan ridho. Ya, jadi setelah kita kembali kepada jalan yang lurus Alkitab Al-Quran, maka mari kita benahi imannya. Ya, kenapa? Karena ini sumbernya. Kalau keyakinan kita, keimanan kita masih oleng atau masih mudah terprovokasi, berarti disinilah kita harus kuatkan lagi iman tersebut dengan ayat-ayat Allah. Ya, supaya apa? Supaya kita pada saat mengaku menjadi orang yang beriman, apabila disebut nama Allah tergetar hatinya. Nah, sekarang nama Allah yang selalu menggetarkan hati kita, yang selalu banyak kita sebut. Setiap hari kita berapa kali membaca Bismillahirrahmanirrahim? Kira-kira berapa kali? Bismillahirrahmanirrahim. Minimal 17 kali. Hah? Minimal 17 kali. Minimal itu baru yang wajib kalau ibu sholat. Ibu mau makan baca Bismillah nggak? Iya. Iya. Mau berangkat ke suatu tempat baca Apa Bismillah saja, nggak? iya. Nah, apakah di saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim tadi tergetar hatinya untuk berkasih sayang? Ini ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim bikin macet jalanan. Bismillahirrahmanirrahim ditambah Allahu Akbar, berselisih, merusak. Ya, apa itu orang yang beriman? Bukan. Ya, bukan. Nah, makanya di sini mari ya setelah kita kembali kepada petunjuk Allah, kepada jalan yang lurus Alkitab Al-Quran, untuk mendapatkan ridha Allah, mari kuatkan iman kita dengan selalu membaca ayat-ayatnya. Sehingga di saat kita menyebut nama Allah, hati kita akan tergetar. Bismillahirrahmanirrahim. Tergetar hatinya. Untuk apa? Berkasih sayang. Sehingga apa? Hati dan pikiran akan bersih dari perasaan iri, dengki, benci. Kenapa? Karena kita sudah memahami dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seperti itu. Ya. Nah, makanya di sini kita buka surat 58 ayat 22. Baca lagi ya. Akan. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak akan mendapat sesuatu kaum yang beriman kepada Allah di dunia dan di akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah. Dan sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudaramu dan keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya.
dan akhirat, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Nah, itu. Jadi Allah akan ridho kepada mereka. Mereka yang mana? Nih, yang berkasih sayang. Kaum yang beriman kepada Allah, ya, dan saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah. Ini kan beda. Kalau kita ada orang yang tidak sepaham dengan kita, seolah-olah dia menentang Allah, ya, yang ada timbulnya apa? Iri, dengki, benci, gitu nggak? Padahal kata Allah tadi apa? Suruh ngapain? Saling berkasih sayang. Nah, jika saya melihat seseorang, ya, atau jika kita melihat seseorang yang berbeda dengan keyakinan dengan kita, dan menurut kita dia itu salah, apakah harus kita maki-maki? Apakah harus kita musuhi? Atau kita perangi? Lalu? Seharusnya dikasih. Tabayun. Ini ya yang terjadi selama ini, ayat ini nggak pernah dipakai. Seolah-olah nggak ada ayat ini. Ya, yang ada justru apa? Kesombongan, keegoisan, merasa diri yang paling baik dan paling benar, sehingga melihat orang lain yang berbeda dengan kita, selalu kita ambil kesimpulan yang negatif. Pokoknya dia itu salah. Kita harus musuhi, kita harus bahkan sampai perang, sampai dibunuh seperti itu. Padahal Allah, ya, kalau kita ingin mendapatkan ridhonya, ingat, ya, benahi keimanan kita dulu. Supaya apa? Hati dan pikiran kita selalu tertanam rasa kasih sayang. Sehingga begitu melihat ada perbedaan, melihat ada istilahnya sesuatu yang berbeda dengan keinginan kita atau keyakinan kita. Kalau kita tahu dia salah, harusnya kalau tahu dia salah, disalahkan atau dibenarkan? Diberi ingat. Dibenarkan, harusnya gitu. Kalau membenarkan berarti harus ngapain? Memberi peringatan. Nah, makanya ada yang disebut tadi, ya, saling nasihat menasehati. Jadi kita berikan dia nasihat, ya, atau berikan dia contoh. Jadi sebelum kita menyampaikan ke mereka, kita contohkan dulu bahwa kita ini loh, ini saya loh, orang yang beriman nih, saya memberikan contoh dengan apa? Dengan rasa kasih sayang sehingga kita peduli dengan lingkungan, peduli dengan sesama manusia, peduli dengan semuanya, gitu. Sehingga tidak ada rasa iri, dengki, benci, ya. Sehingga nanti dalam hati dan pikiran kita itu hanya tertanam apa? Rasa kasih sayang. Nah, makanya iman kita mari kita tumbuhkan melalui apa? Melalui tadi jalan yang lurus, yaitu Alkitab, Al-Quran. Sehingga iman kita akan terus bertambah. Sehingga di saat kita menyebut nama Allah, hati kita akan tergetar untuk berkasih sayang. Bukan tergetar untuk bermusuhan. Bukan tergetar untuk berselisih. Bukan tergetar untuk perang. Bukan tergetar untuk merusak. Tapi tergetar untuk berkasih sayang, memberikan nasihat, memberikan penjelasan-penjelasan, memberikan sesuatu yang bermanfaat. Seperti itu. Ya. Nah, makanya di sini, mari setelah kembali kepada jalan yang lurus, kita benahi imannya supaya iman kita selalu tertanam rasa kasih sayang. Seperti itu. Tambah lagi surat 89 ayat 7 sampai ayat 8. Silakan yang lain mungkin. Ada. Kalau enggak saya ya. Ya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota. Seperti itu di negeri-negeri lain. Dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak atau tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu,
Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Nah, jadi jangan sampai kita mencontoh tadi seperti kaum-kaum yang sudah Firaun dan sebagainya. Ya, dia selalu merasa diri yang paling baik, yang paling benar. Sehingga apa? Sehingga cemeti azab Allah akan ditimpakan kepada mereka. Gitu. Nah, jadi jangan sampai negeri kita ya dikarenakan tadi banyak orang-orang yang sombong, banyak orang-orang yang merasa diri paling baik, sehingga selalu timbul perselisihan, selalu timbul permusuhan. Ya, makanya jangan heran kalau sekarang masih banyak istilahnya musibah, ya, atau azab-azab Allah kepada manusia-manusia yang melanggar aturan-aturan Allah tadi. Nah, makanya di sini, ya, mari ya kita benahi keimanan kita dulu agar supaya kita bisa, ya. Bisa apa? Selalu tertanam dalam hati dan pikiran kita rasa kasih sayang, rasa kepedulian, gitu. Karena kita di sini diutus oleh Allah ya untuk berkasih sayang. Ya, surat 21 ayat 107. Bu Hayati mau baca lagi, silahkan. Iya, baik Ibu, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi Allah mengutus kita di alam dunia ini sebagai apa? Menjadi rahmat. Rahmat itu apa? Berkah. Rahmat Allah berarti kasih sayang Allah. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, ya, berarti kita harus ngapain? Ikuti aturan Allah tadi, ya. Ikuti petunjuknya sehingga nanti dalam kehidupan sehari-hari kita akan sadar bahwa kita ini membawa visi misi Allah dengan apa? Dengan rasa kasih sayangnya kita bisa merahmati alam semesta ini. Ya, nah makanya jangan sampai kita selama ini ya ingin mendapatkan ridho Allah, tapi hati dan pikirannya masih tertanam kebencian, kedengkian. Kalau masih tertanam hal-hal seperti itu berarti iman kita belum beres. Yuk kembali ke Quran. Kita baca, pelajari, pahami petunjuk Allah. Sehingga nanti kita akan mengenal sifat-sifat Allah. Kita akan mengenal nama-nama Allah. Dan kita akan selalu ditanamkan dalam hati dan pikiran kita rasa kasih sayang. Seperti itu. Ya. Nah, jadi setelah kita kembali kepada Al-Qur'an, lalu kita benahi keimanan kita dengan selalu membaca ayat-ayat Allah, maka nanti kita dalam kehidupan sehari-hari akan mempraktekannya, ya. Mempraktekannya rasa kasih sayang tadi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Gitu, ya. Jadi kita akan mempraktekannya dengan apa? Perbuatan-perbuatan yang baik, gitu. Nah, makanya di sini di surat 9 ayat 59. 9. Ibu lanjut saya baca ya Bu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka dan berkata cukuplah Allah bagi kami. Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian pula Rasul-Nya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan yang lebih baik, berarti kita hanya berharap kepada siapa? Allah. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan ridho Allah, berarti cukuplah Allah, ya, yang akan memberikan sebagian karunia-Nya. Demikian pula dengan Rasul-Nya. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka mari ya kita berharap hanya dari Allah saja. Jangan berharap dari manusia. Kenapa? Karena kalau berharap dari manusia siap-siap aja kecewa. Ya, siap-siap aja kecewa. Kenapa? Ya karena tidak semua manusia pemikirannya sama. Gitu. Tidak semua manusia cara pandangnya sama, tidak. Ya, makanya di sini mari kita hanya berharap kepada Allah, cukuplah Allah dan Rasul-Nya. Ya.
makanya kita kembalikan segala urusannya kepada Allah, ya, dan kita harus taati aturannya sehingga kita akan mendapatkan ridhonya, seperti itu. Nah, makanya kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, maka kita harus selalu bersyukur, ya, terhadap karunia yang diberikan Allah kepada kita. Seperti itu. Ya, tambah ayatnya, surat 39 ayat 7. 9 ayat 9. Lanjut ya Pak Ali. Ya, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu dan Dia tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi bagimu kesyukuranmu itu, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu, lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Nah, jadi di sini, ya, jika kamu kafir, sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu dan Dia tidak meridhoi kekafiranmu, ya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi. Nah, berarti kalau ingin mendapatkan ridho Allah, kita harus ngapain? Banyak bersyukur. Nah, itu. Selalu banyak bersyukur, jangan banyak mengeluh. Ya. Maka kita harus ridho, menerima ketetapan dari Allah. Kita harus ridho, ya, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Jadi jangan sampai selama ini kita ingin mendapatkan ridho Allah, tapi tidak memahami apa yang disukai oleh Allah, apa yang disenangi oleh Allah. Bahkan kita selalu nggak rela, bahkan kita selalu istilahnya melanggar, ya, atau istilahnya apa namanya teh, mengingkari apa yang perintah Allah. Kufur nikmat. Kufur nikmat, seperti itu. Nah, makanya setelah kita kembali kepada petunjuk Allah, Al-Quran, maka kuatkan iman kita dengan ayat-ayat Al-Quran tadi sehingga tumbuh rasa kasih sayang, ya, sehingga Allah nanti akan ridho kepada kita. Dan karena apa? Karena pasti orang-orang yang sudah kembali kepada petunjuk Allah, ya, sudah tertanam rasa kasih sayang, ya, dia akan ikhlas, ya, dalam artian apa? Dia akan menerima dan dia akan selalu bersyukur, ya, terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, gitu. Jadi kita akan selalu mensyukuri apapun yang Allah berikan kepada kita. Susah, senang, baik, buruk, kita nikmati, kita syukuri. Kenapa? Itu bagian dari skenario Allah. Seperti itu. Nah, makanya mari kita kembali kepada petunjuk Allah. Mari kita benahi iman dan mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Ya, jadi kalau ingin mendapatkan ridhonya, kembali kepada petunjuknya, ya, jalan yang lurus Alkitab Al-Quran, benahi keimanannya agar selalu tertanam rasa kasih sayang dan selalu bersyukur terhadap semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Seperti itu, ya, sehingga kita bisa seperti ini. Surat 13 ayat 22. Lanjut ya Pak Ali. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki. Saya ulang ya Bu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Nah, itu. Jadi kalau kita sudah kembali ke jalan yang lurus petunjuknya Al-Quran, sudah membenahi iman sehingga tumbuh rasa kasih sayang, gitu kan? Dan juga kita selalu mensyukuri nikmat Allah, maka poin yang nggak kalah penting adalah kita harus sabar dalam mendapatkan keridhoannya. Ya, kenapa? Karena kalau kita nggak sabar, nggak bakal dapat ridhonya.
tabiatnya kita sebagai manusia selalu ingin instan, inginnya tergesa-gesa seperti itu, sehingga nggak tumbuh rasa kesabaran. Ya, makanya alhamdulillah dengan sabar yang selama ini kita kerjakan, ya, akhirnya kita bisa menikmati hasil kesabarannya. Ya, mungkin dulu kita punya keinginan, punya cita-cita, setelah berpuluh-puluh tahun baru terwujudnya sekarang. Ya, berarti kita dalam hal mewujudkan cita-cita dipenuhi dengan apa? Kesabaran. Tidak usah tergesa-gesa dalam mewujudkan keinginan tadi, gitu. Barengi dengan kesabaran, sehingga apa? Kita tidak melenceng dari aturan-aturan Allah. Karena kita harus tumbuhkan keimanan, keyakinan bahwa Allah lah nanti yang akan memberikan karunia-Nya. Ya. Makanya perjuangan kita, ya, perjalanan hidup kita pasti butuh perjuangan. Ya, contoh, ya ini mah saya pribadi lah. Dari mulai 2006 sampai sekarang sudah 2021. Berarti berapa tahun? Ya, 15 tahun. Kurang lebihnya 15 tahun. Ingin punya cita-cita untuk apa? Punya cita-cita membuat satu tempat untuk belajar. Ini alhamdulillah baru terwujud kemarin ini. Ya, mulai nampak gitu. Berarti di sini butuh apa? Kesabaran. Jadi nggak bisa instan. Kenapa? Ya tadi itulah. Allah dalam memberikan karunia-Nya kita harus sabar. Jadi untuk mencari keridhaan Allah, mari tanamkan kesabaran. Nah, yang namanya sabar ya tidak semata-mata kita menunggu, tapi harus dibarengi dengan apa? Selalu mendirikan sholat. Nah, jadi kalau sabarnya cuma diam aja, nggak beraktivitas atau tidak berbuat sesuatu, ya sama juga bohong nanti sabarnya. Tapi mari kita mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Ya, baik itu yang sembunyi-sembunyi ataupun yang terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Nah, kalau kita dalam proses perjalanannya kita pakai ini semua, insya Allah, ya, ridhonya Allah akan kita dapat. Seperti itu. Nah, jadi kesabaran perlu kita tingkatkan lagi, ya, agar kita bisa sabar, ya, kita jangan lupa untuk selalu mendirikan sholat. Dan jangan lupa untuk selalu menafkahkan sebagian rezeki kita di jalan Allah. Dan juga kita tolak semua kejahatan dengan kebaikan. Karena kadang banyak orang yang mengiming-imingi kita, ya, sesuatu perbuatan yang jahat sehingga seolah-olah itu untuk kebaikan. Ya, padahal itu adalah perbuatan yang tidak baik. Ya, makanya tidak sedikit orang yang terjerat dengan korupsi. Nah, kenapa? Karena menginginkan sesuatu kebaikan, tapi hasil dari korupsi ya sama juga bohong gitu. Ya, nah makanya di sini tolaklah kejahatan tadi dengan kebaikan. Jadi jangan sampai kita ingin mewujudkan kebaikan, tapi dengan jalan kejahatan. Jangan sampai seperti itu. Nah, jadi balik lagi untuk mendapatkan ridha Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah, ya, dan juga kita selalu sabar dalam mencari keridhoannya. Nah, setelah kita meningkatkan kesabaran tadi dengan selalu mendirikan sholat dan juga selalu menafkahkan rezeki dan menolak kejahatan dengan kebaikan, seperti itu. Nah, sehingga kita bisa realisasikan, ya, untuk mendapatkan ridha Allah tadi dengan penuh kesabaran dan juga mendirikan sholat dan juga menafkahkan sebagian rezeki. Ya, makanya di surat 30 ayat 38. Bu Andi mau baca? Ya, boleh. Silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula pada fakir miskin dan orang-orang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi yang lebih baik untuk orang-orang yang mencari ridha Allah suruh ngapain, Bu? Berzakat. Baik. Keluarkan Zakat. nah, itu. Ya. Jadi jangan sampai kita ingin mendapatkan ridha Allah, ya, cara bersyukur kita, ya, kita sudah sabar tapi tidak dibarengi dengan mengeluarkan keridhaan Allah. Ya nanti ridhonya nggak dapat dong. Nah makanya di sini Allah ridho, ya,
kepada orang-orang yang selalu memberikan kepada kerabatnya yang terdekat akan haknya. Demikian juga kepada orang-orang miskin. Jadi di sini kita kalau ingin mendapatkan dari Allah, mari kita selalu ya bersedekah kepada fakir miskin dan juga kepada kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita. Ya, cari yang terdekat keluarga kita yang miskin. Ya, jadi jangan sampai kita gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, semut di ujung lautan nampak sekali. Yang jauh kita sumbang miliaran-miliaran, yang dekat boro-boro. Ya, banyak yang membutuhkan dana, baik itu untuk membangun masjid, tempat belajar, tempat ibadah, bahkan sampai harus bikin macet jalanan dengan memasang drum di tengah jalan dan sebagainya. Nah, itu kita harusnya prihatin ya dengan banyaknya yang seperti itu. Karena apa? Karena kita belum ya memulai berbuat baik atau bersedekahnya kepada yang dekat. Gitu. Yang dekat. Nah, makanya di sini mari kita bersedekah ya agar kita mendapatkan ridho Allah. Surat 92 ayat 18 sampai. Bandi mau baca lagi, Bu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seseorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhan yang Maha Tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Nah, itu. Ya, Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Allah yang Maha Tinggi. Udah, Bu, ya. Jadi di saat kita bersedekah, ya, tujuan kita untuk mencari apa? Keridhaan Allah. Nah, itu. Keridhaan Allah. Ya, makanya kadang banyak ya orang yang bersedekah bukan cari ridha Allah, tapi cari apa? Pamer. Nah, cari popularitas. Ya, agar dipilih seumpamanya, ya. Atau dia bersedekah karena punya maksud-maksud tertentu. Nah, maka mari ya, agar kita mendapatkan ridha Allah, mari kita selalu bersedekah. Intinya begitu. Ya, sehingga keridhaan Allah akan kita dapat, gitu, ya. Nah, makanya praktek mensyukuri nikmat dari Allah salah satunya adalah dengan selalu bersedekah, gitu. Nah, tapi luruskan niatnya dalam bersedekahnya untuk apa? Mencari ridho Allah, seperti itu, ya. Jadi jangan sampai kita justru kebalikannya, ya. Orang yang pura-pura lupa. Ya, kalau bahasa ininya fasik lah gitu. Ya, jadi jangan sampai kita termasuk orang yang fasik, orang yang lupa kepada Allah, ya. Surat 59 ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, jadi orang fasik itu siapa? Yang lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah. Nah, jadi di saat kita diberikan karunia yang banyak dari Allah, gitu kan? Allah perintahkan kepada kita untuk mencari ridhonya agar disedekahkan, gitu kan? Kita pura-pura lupa deh. Nah, ya, kalau kita pura-pura lupa berarti kita termasuk orang yang fasik. Nah, kalau orang fasik di surat 9 ayat 96, Allah bilang seperti itu. Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu ridho kepada mereka. Tetapi sekiranya kamu ridho kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak ridho kepada orang-orang yang fasik itu. Nah, berarti kalau kita dalam kehidupan sehari-hari masih fasik, masih melupakan Allah atau lupa kepada Allah, nah berarti Allah ridho enggak? Enggak. Ya. Enggak. Nah, makanya mari kita benahi diri kita supaya Allah ridho terhadap apa yang selama ini ya kita kerjakan. Maka kita janganlah termasuk orang yang fasik, orang yang lupa kepada Allah.
Ya, karena kalau kita sudah fasik, sudah lupa kepada Allah, apapun yang kita kerjakan Allah nggak ridho. Ya, kita nggak bakal mendapatkan ridhonya. Gitu. Ya, tambah surat 24 ayat 55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu yang mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir dengan dan sesudah berjanji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Oh. Ya, jadi jangan sampai kita lupa kepada Allah atau termasuk orang yang fasik. Ya, kenapa? Karena tetap kepada kekafiran. Ya, tetap kepada kafir itu artinya apa? Mengingkari gitu. Padahal di sini Allah sudah perintahkan, ya, bahwasanya Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, ya, dan selalu mengerjakan amal-amal soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Nah, tapi di sini kalau barang siapa yang tetap kafir atau mengingkari, ya, dan juga dia tetap fasik, ya, atau lupa kepada Allah, maka di sini Allah nggak ridho terhadap orang-orang tersebut, gitu. Ya, nah makanya di sini mari, ya, kita jangan sampai termasuk orang yang fasik, yang mana Allah perintahkan agar kita beriman, beramal soleh dan sebagainya, tapi kita pura-pura lupa. Hanya apa? Boro-boro kita mau membantu orang lain. Kadang bahasanya, ngapain bantu orang miskin? Buat makan aja kadang susah, Pak. Nah, kalau itu berarti orang kufur nikmat. Ya, jadi jangan sampai kita keluar bahasa-bahasa tersebut. Jangan sampai kita berpikir bahwa hidup kita susah, ternyata ada yang lebih susah loh dari kita. Gitu. Sehingga kita tetap bisa berbagi, tetap kita bisa berbuat baik, tetap kita bisa bersedekah, seperti itu. Nah, makanya selalu di sini kita berbuat baik, ya, tidak fasik atau tidak lupa kepada Allah. Jadi kalau ingin mendapat ridha Allah, jangan sampai kita selalu berbuat fasik atau lupa kepada Allah. Intinya seperti itu. Nah, lalu di sini agar Allah ridho terhadap apa yang kita kerjakan, ya, makanya kita harus melaksanakan apa yang disukai, yang disenangi. Nah, salah satunya apa yang disukai, yang disenangi Allah selain tadi itu. Nah, di sini juga Allah bilang, ya, di surat 20. Ini dicontohkan oleh Nabi Musa. Surat 20 ayat 83-84. Silakan, Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kamu datang lebih cepat dari kaum, hai Musa? Nah, ini dikisahkan di zamannya Nabi Musa. Ya, Nabi Musa selalu datang lebih awal dari kaumnya, lebih cepat dari kaumnya. 84, Kat. Berkata Musa, itulah mereka sedang menyusuli aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar supaya engkau ridho padaku. Nah, berarti kalau kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, berarti kita harus ngapain? Bersegera. Lebih cepat. Bersegera. Jangan ditunda-tunda. Ulah diengke-engke, cek orang Sunda mah gitu. Ya. Jadi kita harus contoh Nabi Musa. Dia selalu datang lebih awal. Dia selalu memberikan contoh. Nggak seperti halnya sekarang, ya. Mentang-mentang punya jabatan atau mentang-mentang punya gelar, ya, begitu dipanggil, ya, atau diundang, selalu datangnya paling akhir. Kenapa? Ya tadi itu. Kelihatan. Ya. Nah, biar semua udah ngumpul, biar dihormati. Nah, itu intinya, Mak. Nah, berarti bukan untuk mendapatkan ridho Allah. Makanya mari,
Kalau ingin menjadi orang yang disukai, disenangi oleh Allah, maka kita harus mencontoh apa yang sudah dicontohkan oleh para nabi, para rasul. Salah satunya Nabi Musa, dia selalu datang lebih awal. Ya, jadi kalau kita memiliki acara atau diundang, ya, biasakan kita memberikan contoh datang lebih awal. Jadi jangan sampai justru tadi itu, ya, jamaah udah nunggu lama, udah 1 jam atau 1,5 jam baru pucung hul datang, ya. Jadi seolah-olah ya tadi itu, ya, wah ini saya. Bahkan saya pernah ada ya istilahnya pendapat, ngapain sih katanya buru-buru amat, biarin aja, biar jamaah yang nunggu, jangan kita yang nunggu. Nah, ada yang seperti itu. Nah, makanya disinilah kita harus selalu memberikan contoh agar kita mendapatkan ridha Allah, ya, kita selalu datang lebih awal, ya, jika kita dalam suatu acara seperti itu. Sama dengan sholat ya. Nah, ya seperti itu ya. Intinya bukan hanya dalam hal jadwal aja, ya. Jadi yang namanya jadwal termasuk waktu sholat juga, gitu. Ya, kalau kita mau kalau saya tadi bicara umum, ya. Kalau mau lebih spesifik kepada ritual kita sama. Kita pun dalam melaksanakan sholat biasakan datang lebih awal, gitu. Ya, kalau ingin berjamaah di masjid, datanglah lebih awal seperti itu. Nah, lanjut ya. Selain kita harus tepat waktu juga, di sini kita pun harus selalu menepati janji. Nah, kenapa? Karena di surat 48 ayat 18 Allah bilang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Nah, jadi di situ Allah ridho terhadap orang mukmin yang berjanji setia. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah kita punya janji setia kepada Allah? Punya. Nah, kalau punya janji setia kepada Allah, Allah perintahkan surat 16 ayat 91. Dan tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Nah, berarti di sini kalau kita berjanji, ya, harus selalu ditepati. Nah, ada salah satu ya ayat yang selalu mengingatkan kita agar kita berjanji setia ya kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa isi janjinya? Surat 60 ayat 12. Silakan Bu. Bu Ahyati mungkin? Ya, Ibu, baik Ibu, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, maka mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Lagi Maha Penyayang. Nah, itulah isi janjinya. Apakah kita sudah melaksanakan ini semua? Janji-janji ini? Nah, makanya mari jadikan ini sebagai janji kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahwa kita tidak akan musyrik atau tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Tidak akan mencuri, tidak akan berzina,
tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. Nah, jadi itulah isi janjinya. Yuk kita tepati. Ya. Jadi jangan sampai kita selama ini masih belum bisa menepati janji. Gitu kan? Masih banyak berdusta. Ya, masih banyak mengambil yang bukan haknya. Masih berbuat apa yang tidak baik atau berzina. Bahkan kita masih mempersekutukan Allah, berbuat musyrik. Bahkan sampai ada yang tega membunuh, ya, baik itu anak-anaknya ataupun saudara-saudaranya, seperti itu. Nah, maka dari itu mari kita tepati janji ini kepada Allah, ya. Nah, supaya apa? Supaya Allah ridho kepada kita. Ya, jadi Allah ridho kepada orang-orang yang selalu menepati janjinya, seperti itu. Nah, kalau kita sudah bisa istilahnya mengerjakan semua itu, ya, sehingga kita di surat 89 ayat 27 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Hai jiwa yang tenang. Nah, yang dipanggil siapa, Bu? Kita. Nah, jiwanya, ya. Lanjut. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Nah, jadi kalau jiwanya tenang, ya, jiwanya tenang, maka dia akan pulang, ya, kembali, ya, kepada Sang Pencipta, pulang ke rumah, ya, istilahnya pulang kepada yang menciptakan kita. Dengan hati yang puas lagi diridhoi. Nah, berarti kalau kita ingin pulang kembali kepada Pencipta kita dengan hati yang puas dan diridhoi, maka kita harus ngapain? Berjiwa tenang. Supaya tenang harus ngapain? Lanjut ayatnya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan semua itu, suruh ngapain? Jadi hamba Allah. Nah, jadi hamba Allah, masuk ke dalam jamaah hamba-hambaku. Nah, yang termasuk jamaah hamba-hamba Allah itu yang seperti apa? Orang yang beriman. Nah, apakah kita masuk ke dalam kelompok, golongan, mazhab ataupun organisasi tertentu? Bukan. Namanya organisasi silakan. Itu mah pilihan masing-masing. Mau masuk atau tidak hak masing-masing. Tapi kalau kita ingin jiwa kita tenang, mendapatkan keridhaan Allah, maka mari kita masuk ke dalam jamaah hamba-hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi. Jadi kita pada saat beribadah kepada Allah, ya, sesuai gitu, ya. Jadi jangan sampai kita selama ini ingin mendapatkan keridhaan Allah, ingin dalam kehidupan merasakan ketenangan, ya. Begitupun di saat kita berpulang ke rumah Allah, ya, kembali kepada Pencipta kita, hati kita, jiwa kita pun harus dalam keadaan tenang. Agar hati, jiwa kita selalu dalam keadaan tenang, maka Allah perintahkan, masuklah kamu ke dalam golongan jamaah hamba-hambaku. Gitu. Nah, golongan jamaah hamba-hamba Allah itu yang seperti apa? Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, masuk ke dalam golongan jamaah hamba Allah. Nah, golongan jamaah hamba Allah itu yang seperti apa? Kita buka surat 25. Surat 25 ayat 63. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, jadi hamba-hamba Allah, ya, atau hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu ialah yang pertama, orang-orang yang rendah hati, jalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, berarti kalau ingin menjadi hamba-hamba Allah agar mendapat ridhonya Allah, berarti kita harus ngapain di sini? Rendah hati dan berkata-kata yang baik. Masa ada orang ingin mengharapkan
ridhonya Allah, ya, selalu sombong, selalu berkata-kata kasar, selalu kata-katanya selalu mencela orang, memprovokasi, ya, berselisih, bermusuhan, apa itu hamba Allah? Bukan. Kan. Ya. Nah, jadi kalau ingin kita mendapat ridha Allah, mari kita masuk ke dalam golongan hamba Allah. Yang pertama, selalu rendah hati dan juga berkata-kata yang baik. Lalu yang kedua, lanjut. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Nah, ciri hamba Allah yang kedua selalu ngapain? Tahajud. Bersujud dan berdiri untuk Allah. Kapan? Setiap malam. Hari. Kalau bisa. Kalau nggak bisa setiap malam, ya kita cari malam-malam yang di mana kita minimalnya, ya kita bangun malam, ya. Baik itu setiap hari atau seminggu sekali atau sebulan sekali, asalkan jangan sampai seumur hidup sekali deh, ya. Nah, jadi kita usahakan untuk selalu bangun malam. Ngapain? Bersujud dan berdiri untuk Allah, ya. Lalu ciri yang ketiga, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Azabnya. Jadi ciri yang ketiga selalu ngapain? Menjauhkan azab. Ya, selalu memohon, meminta, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari azab siksa api neraka, ya, atau azab jahanam, gitu. Lanjut. Sesungguhnya jahanam itu buruk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Nah, jadi yang ketiga, ya, selalu ngapain? Berdoa, minta dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Selalu berendah hati dan mengucapkan kata-kata yang baik. Yang kedua, selalu bersujud, ya, berdiri di malam hari untuk Allah semata, ya. Dan yang ketiga, selalu berdoa supaya dijauhkan dari siksa api neraka. Dan yang keempat, lanjut. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan, tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi yang keempat, selalu membelanjakan hartanya di jalan Allah dengan tidak berlebihan dan juga tidak kikir. Nah, yang kelima, lanjut. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharapkan Allah untuk membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar, tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan atas dosanya. Nah, yang kelima, tidak musyrik atau tidak mempersekutukan Allah, tidak membunuh dan juga tidak berzina. Ya. Lanjut yang keenam. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dan akan terhina, dalam keadaan terhina. Lanjut. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka akan diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lanjut. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nah, jadi yang keenam, selalu bertobat dan mengerjakan amal yang soleh. Gitu. Ya. Jadi kalau ingin menjadi bagian dari golongan jamaah hamba Allah, ya, yang keenam, bertobat dan mengadakan perbaikan. Lanjut. Yang ketujuh. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Nah, jadi yang ketujuh, tidak bersaksi palsu atau tidak berdusta, ya, dan tidak mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah. Jadi tinggalkan, ya, perbuatan-perbuatan yang banyak mudorotnya daripada manfaatnya, gitu, ya.
Lanjut, yang ke-8. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang yang tuli dan buta. Nah, jadi yang ke-8, tidak buta ataupun tuli bila diingatkan Terhadap dengan ayat-ayat ayat-ayat Allah. Tuhan. Gitu. Dan yang terakhir, yang ke-9. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi yang terakhir, mari kita menjadi contoh minimalnya dalam keluarga kita. Ya, kita jadi imam ya, atau menjadi contoh pemimpin yang selalu mengedepankan ajaran-ajaran takwa. Seperti itu. Nah, makanya itulah ciri dari golongan hamba-hamba Allah. Ya. Jadi kalau ingin mendapatkan ridha Allah, ya, mari kita sucikan, bersihkan jiwa kita. Agar suci bersih jiwa kita, maka kita harus masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah. Bagaimana caranya? Mari dalam kehidupan sehari-hari kita praktekkan. Yang pertama, selalu berendah hati, tidak mengucapkan kata-kata yang kotor atau selalu mengucapkannya kata-kata yang baik. Yang kedua, selalu bangun malam untuk bersujud dan berdiri untuk Allah, ya, kita rajin sholat malam. Yang ketiga, selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Yang keempat, selalu membelanjakan hartanya di jalan Allah dengan tidak berlebihan dan juga tidak kikir. Yang kelima, tidak musyrik, tidak membunuh, dan juga tidak berzina. Keenam, selalu bertobat dan selalu mengadakan perbaikan. Ketujuh, tidak bersaksi palsu atau tidak berdusta, ya, dan tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah. Kedelapan, tidak buta, tidak tuli apabila diingatkan dengan ayat-ayat Allah. Dan yang terakhir, yang kesembilan, selalu menjadi contoh atau menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah 9 item yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan ridha Allah, ya, sehingga jiwa kita akan selalu tenang, jiwa kita akan selalu suci, jiwa kita akan selalu bersih. Seperti itu. Nah, jadi amalan-amalan untuk mendapatkan ridha Allah ternyata banyak sekali. Tinggal kitanya mau nggak mengikutinya. Yang jelas pada saat kita ingin mendapatkan ridha Allah, kembalilah kita kepada jalan yang lurus, yaitu Alkitab Al-Quran. Ya, nah itulah amalan-amalan yang mungkin bisa disampaikan untuk mendapatkan ridha Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti itu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak Ustadz. Ya. Orang yang orang mendapat ridho Allah atau enggak itu kan terbuka hatinya atau enggak itu kan Allah yang menentukan. Siapa yang beriman, siapa yang enggak itu kan Allah yang membuka hati mereka gitu. Bagaimana dengan yang itu? Surat 13 ayat 11. 13 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, itu. Jadi tidak ada yang bisa merubah semua itu kecuali atas izin Allah. Kan gitu. Nah, makanya di sini Allah bilang bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Seperti itu, Bu. Ya. Jadi betul Allah yang menetapkan, tapi hasil dari usaha manusia itu sendiri. Nah, makanya mari kita adakan perubahan dalam kehidupan kita, ya, untuk selalu
ya, untuk selalu mendapatkan keridhaan Allah dengan ada kemauan untuk berubah gitu ya. Ada kemauan untuk melaksanakan apa yang disukai, yang disenangi oleh Allah. Nah, kalau poin intinya yang disukai, yang disenangi oleh Allah itu yang seperti apa? Nah, di surat 3 ayat 148 ini jelas sekali Allah bilang ya. Silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang disukai Allah berbuat kebaikan. Nah itu. Fa'atahumullah sawabadunya wa husna sawabil akhirat. Jadi Allah akan memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah suka, Allah cinta, Allah senang kepada orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi kalau kita ingin mengharapkan keridhaan Allah, perbanyaklah berbuat baik, tapi sesuai dengan aturan petunjuk Allah tadi. Seperti itu. Ya. Nah, jadi silakan ya Bu Dokter tadi ya, dari pertanyaan Bu Dokter tadi, betul ya, kita hanya manusia, semua Allah yang menciptakan. Cuman tadi Allah tidak akan merubah keadaan kita. Ya. Sehingga kita bisa merubahnya sendiri seperti itu. Satu lagi boleh nggak? Boleh. Ada ini Pak Ustadz. Kemarin saya terima WhatsApp dari teman yang beranggapan bahwa kalau dia bukan Muslim, orang yang bukan Muslim itu nggak akan dapat surga, nggak akan dapat apa-apa gitu. Jadi yang berhak mendapat surga itu hanya orang Muslim. Nah, kalau itu gimana? Surat 3 ayat 133, 134. 133. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi surga buat siapa? Orang yang bertakwa. Orang Muslim atau non-Muslim? Muslim. Non-Muslim juga kalau dia bertakwa? Nah, kalau yang bertakwa itu yang seperti apa sih? Lanjut. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Itulah penghuni surga. Ya, jadi penghuni surga itu dilihat dari apanya? Dari perbuatannya. Nah, perbuatannya. Bukan dilihat dari KTP-nya. Ya. Kalau KTP-nya di situ ya maaf ya, banyak sekali kan keyakinan-keyakinan. Di situ ada kolom agama. Ada yang agama Kristen, Hindu, Buddha, Muslim, ya apa Islam, gitu kan. Nah, pada saat orang tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya kelak di akhirat, nggak ada yang tahu ya apakah itu KTP dibawa apa tidak. Malaikat nggak bakal nanya KTP, tapi malaikat akan tanya apa? Catatan. Apa yang telah kamu perbuat, gitu ya. Apa yang telah kamu kerjakan. Kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi yang dikerjakan apanya? Perbuatannya. Kebaikan. Nah, silakan baca ayatnya, surat 16, 93. Ya. Dan kalau Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Nah, Pak Ustadz, ini saya jawab pakai ayat ini. Nah, kan ada catatan dari Pak Ustadz tuh waktu itu. Saya cari gitu. Nah, ketemu ayat ini. Saya bilang bahwa ya pokoknya ayat ini aja saya kasih aja. Baca aja sendiri deh, saya bilang gitu. Makanya Allah di sini wala tus'aluna amma kuntum ta'malun. Jadi sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Nah, makanya tadi calon penghuni surga itu yang berhak menempati surga
yaitu orang yang bertakwa. Nah, ciri orang yang bertakwa tadi ya dilihat dari apa? Dari pekerjaannya, bukan dari pengakuannya. Kalau pengakuan, oh saya orang Islam, saya orang beriman, dijamin masuk surga. Belum tentu kalau cuma ngaku doang. Apa yang kamu tadi akui sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam yang bertakwa, apa buktinya? Ya, yang tadi Allah bilang buktinya kalau kita istilahnya termasuk orang yang bertakwa, buktinya apa? Alladzina yunfikuna fis-saroi wad-dharoi. Dia selalu bersedekah baik di waktu lapang maupun sempit. Ini akan boro-boro di saat susah yang ada keluh kesah. Ya saat senang dia lupa di sama Allah. Gitu kan? Menahan amarah. Orang-orang yang bisa menahan amarah. Nah, ini yang paling sulit kan. Nah, makanya gimana kita bisa menempati surga kalau ya kita nggak bisa menahan amarah. Wal afina aninas, apalagi hati dan pikirannya penuh rasa iri, dengki, benci sehingga dendam, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul musinin, dan Allah selalu suka kepada orang yang berbuat. Ya kan ada istilah biasanya dimaafin oh udah tapi dilupakan nggak akan gitu kan. Nah, kan masih belum memaafkan kalau begitu mah masih menyimpan. Ya, makanya kebanyakan istilahnya gitu kan. Udah kok udah dimaafin tapi kalau lupakan ntar dulu ya gitu. Ya berarti kalau gitu mah belum. Nggak ridho ya, nggak memaafkan dengan hati. Kalau gitu mah, nah makanya balik lagi ya calon penghuni surga ya dilihat dari apa yang dikerjakannya. Ya, bukan dilihat dari KTP atau pengakuannya, bukan, tapi dilihat dari yang dikerjakannya, diaplikasikan. Alhamdulillah kita harus bersyukur sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam. Ya, saya sangat berharap sekali terutama untuk diri saya sudah tidak salah pilih lagi, ya, memilih agama ini sebagai agama yang saya yakini. Tapi jangan sampai mencederai, ya, hanya sebatas pengakuan dalam beragama. Nah, makanya di sini kita harus betul-betul ya. Jadi jangan sampai kita mengakui Islam sebagai agama kita tapi pemikiran kita sempit. Gitu, ya. Kalau pemikiran kita sempit, ya mohon maaf nanti kita buka dulu. Surat 22 ayat 78. Silakan Bu Ahyati, mau boleh? Baik Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berjihadlah kamu pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-sekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sesuatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu, dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Jadi di sini, ya, dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Jadi kalau kita sudah memilih, ya, dalam beragama, jangan sampai pemikiran kita sempit, gitu. Ya, jadi jangan sampai pemikiran kita sempit sehingga kita lupa dengan tugas kita tadi apa? Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Bahwa Allah memerintahkan kita untuk menjadi pemberi rahmat bagi semesta alam ini. Nah, di semesta ini bukan hanya kita yang punya keyakinan atau yang beragama, ya. Ada manusia-manusia lain, makhluk-makhluk Allah lain yang juga sama diciptakan oleh Allah, tapi berbeda dalam keyakinan. Nah, makanya disinilah kita harus bisa memahami bahwa dalam kehidupan ini kita akan dihadapkan dengan perbedaan-perbedaan. Ya, maka di surat 51 ayat 8 Allah ingatkan. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Nah, kita dihadapkan dengan ini, ya, sehingga ada pendapat yang demikian tadi, ya, akhirnya timbul argumen. Begitu kita berpendapat timbul argumen. Nah, di sini jangan sampai dengan adanya perbedaan pendapat tadi timbul perselisihan.
Ya, jadi kalau kita sudah memilih agama ini, Islam sebagai agama kita, ya, semua kita kembali, ya. Surat 3 ayat 19. Satu, coba cari satu tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisapnya. Nah, makanya kalau kita sudah memilih Islam sebagai agama kita, hindari perselisihan. Kenapa? Inna dina indallahi Islam. Agama yang paling diridhoi di sisi Allah itu adalah Islam. Tapi Islam yang mana? Islam yang tiada berselisih. Berarti kalau kita sudah memilih Islam tapi masih berselisih akibat perbedaan tadi, berarti keislaman kita diridhoi enggak? Tidak. Nah, kalau tidak diridhoi, kira-kira apakah berhak kita menempati surga Allah? Tidak juga. Pikir aja sendirilah. Ya, jadi jangan sampai kita sudah memilih agama ini, tapi kita nggak mendapatkan ridho Allah. Karena apa? Karena tadi yang dikedepankan hanya perbedaan. Yang akhirnya timbul perselisihan, mengatasnamakan agama. Mohon maaf, di mata Allah berarti kita di sini beragama diridhoi atau tidak? Gitu. Ya, tinggal pikir aja sendiri, ya. Nah, makanya di sini mari kita kembali kepada petunjuk Allah Al-Qur'an ini supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah agar kita bisa membawa visi misi yang lebih besar menjadi rahmat bagi semesta alam ini. Ya, bukan menjadi laknat yang akhirnya selalu mencela, memprovokasi, berselisih, bermusuhan, bahkan sampai perang saling bunuh. Ya, naudzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Nah, makanya mari kembali lagi, ya. Agama yang paling diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam, tapi yang bagaimana? Yang tidak suka berselisih. Intinya seperti itu, ya. Seperti itu, Bu Dokter. Ada lagi, boleh Pak Ali? Ya. Silahkan, Bu. Dari ini. Iya, ya terima kasih Pak Ali. Tadi melanjutkan pertanyaan Ibu Dokter, Pak Ali. Kebetulan kemarin saya membaca surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 136. 139 dengan 148. Mohon mungkin Pak Ali berikan lagi pemahaman. Silakan. Surat 2 ayat 136, 139 dan 148. 136 139 dan 148. Ya, terima kasih Pak. Ya, buka dulu surat 2 ayat 136. Silakan. Monggo Mbak Rin. Oh, saya baca. Oh ya, baik. Baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Bagus sekali ini, ya. Makanya kalau kita memahami ayat ini, jadi ada perbedaan nggak di sini? Tidak ada. Sama, Nah, semua sama. kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Gitu kan? Iya. Nah, jadi kalau tidak membeda-bedakan, nah makanya kita di sini harus cari kesamaan. Kalau cari perbedaan, jelas sangat berbeda sekali. Kenapa? Karena masanya, zamannya, waktunya juga berbeda. Contoh Ibrahim, ya, dengan Nabi Muhammad jaraknya berapa tahun? Iya. Nah, apalagi ke Nabi Adam lebih jauh lagi. Begitupun Isa ke Nabi Muhammad jaraknya berapa tahun? Musa ke Nabi Muhammad jarak. Apakah situasi kondisinya sama? Jelas berbeda. Ya, jadi kalau di waktunya atau di masanya, di zamannya berbeda, sudah pasti semua juga akan timbul perbedaan.
gitu. Nah, makanya di sini Allah ingatkan jangan sampai timbul perbedaan gitu ya. Coba kita lihat di ayat 139-nya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah? Kata saja adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Jadi kata Allahnya apa Bu di situ? Bagaimana Pak? Kata Allahnya apa di situ? Dan Bagi hanya kami kepadanya amalan kami mengikhlaskan hati. Nah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah padahal Dia adalah Tuhan kami, Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Nah, jadi intinya di sini jangan sampai ya dengan adanya perbedaan tadi, yang satu mengikuti nabi yang ini, yang satu mengikuti nabi yang itu, yang satu mengikuti nabi, jelas masanya berbeda, ya, situasi kondisinya juga berbeda, karakternya juga berbeda, semuanya pasti ada perbedaan. Maka jangan kita memperbedakan. Kenapa? Karena masing-masing, baik itu Nabi Muhammad, Nabi Isa, bahkan sampai dengan Nabi Adam, Tuhannya sama. Siapa dia? Tuhan yang Esa. Nah, yang menjadi beda apanya? Yang menjadi beda apanya? Tata caranya atau yang disebut syariatnya. Yang menjadi beda itu adalah syariatnya. Yang makanya di sini di surat 22 yang tadi udah dibaca ya. Surat 22 ayat 78, maka dalam beragama jangan sampai timbul jangan sampai ada kesempitan gitu. Jangan sampai ada kesempitan. Nah, makanya di surat 5 ayat 48 jelas ini di sini. Silakan baca. Silakan Bunda. Oh, iya Pak, saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Dan untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Jelas ya Bunda? Ya. Seperti surat 3 148 tadi ya. Kalau di 3 148 itu adanya perbedaan kiblat atau keyakinan tadi ya. Sehingga diperintahkan untuk sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat baik. Berlomba-lomba berbuat baik. Jadi di sini ya, kalau kita memahami ayat ini ya. Coba di alinea terakhir di sini ada kalimat hanya kepada Allah lah kembali semuanya. Baik itu umat Nabi Muhammad, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, ya, ataupun keyakinan apapun kembali kepada Sang Maha Pencipta. Yang berhak mengadili dan memberitahu, ya, itu siapa? Allah. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Ya, nah makanya biarlah nanti Allah yang mengadilinya, bukan kita. Gitu ya. Nah yang jelas buat kita sekarang ya, Allah telah turunkan kepada kita Alkitab Al-Quran yang membawa kebenaran.
membenarkan apa yang sebelumnya. Nah, jadi kita di sini jelas kalau sudah yakin kepada Al-Quran tidak boleh menyalahkan, tapi harus apa? Membenarkan. Ya. Kalau kita tahu si A ini salah, apakah kita akan selalu salahkan dia? Jangan. Kita cari kesalahannya di mana, kita luruskan, kita benarkan, gitu. Jangan justru kita kebalik selama ini. Udah yakin sama Quran, kerjanya nyalah-nyalahin orang. Nah, itu kebalik kalau begitu. Kalau sudah yakin sama Quran, justru kita harus membawa kebenaran, membenarkan, jangan menyalahkan. Yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka di sini ya ada orang yang sudah berkeyakinan kepada kitab sebelumnya. Sebelum Quran ada Injil, ada Taurat, ada Jabur, dan ada Tripitaka, Weda, dan sebagainya. Banyak kitab-kitab yang turun sebelum Nabi Muhammad. Ya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi jangan sampai kita dengan hawa nafsu yang akhirnya timbul apa? Perselisihan. Akibat apa? Perbedaan di sini. Karena yang dibaca kitabnya berbeda, tapi kita nggak pernah cari kesamaan. Padahal kalau kita mau mencari persamaan, ya insya Allah dunia ini akan aman, damai, tentrem, nggak ada bom bunuh diri, nggak ada saling hujat, nggak ada saling caci maki. Tapi kalau nggak gitu, iblis nggak ada kerjaan. Betul. Ya. Nah makanya di sinilah kita harus kembali kepada keyakinan kita. Ya. Maka jangan mengikuti hawa nafsu. Kita harus sadar bahwa Allah bilang untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Nah ini setiap umat Nabi Muhammad punya aturan enggak? Punya jalan enggak? Punya. Ya, punya syariat enggak? Punya. Begitupun dengan umat-umat yang lain. Betul. Ya, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Kalau Allah mau, udah aja samain semua. Ya, nggak ada lagi umat-umatan ini, nggak ada lagi agama-agama ini. Nah, tetapi Allah ciptakan itu untuk apa? Ya, Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Nah, dengan adanya perbedaan kitab, perbedaan keyakinan, perbedaan kiblat, itu untuk apa? Untuk menguji manusia. Betul sekali. Nah, maka Allah perintahkan berlomba-lombalah kamu berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kembali semuanya. Nah, disinilah makanya dengan adanya perbedaan, mari kita buktikan kepada dunia ya bahwa perbedaan itu adalah karunia Allah, bukan untuk menjadi musuh, bukan untuk menjadi lawan, bukan untuk saling benci, saling dengki. Tapi untuk saling kita berbuat, untuk saling kita berlomba dalam hal apa? Kebaikan. Jangan sampai ngelihat ada orang yang sedang berbuat baik atas nama gereja, waduh, awas hati-hati kristenisasi. Apalagi ya mohon maaf, bahkan yang baru-baru ini sampai senam yoga karena itu adalah aliran Buddha apa ya? Buddha. Kenapa? Karena di situ ada meditasi. Haram. Allah. Inilah kita seperti itu. Padahal itu olahraga dan filsafahnya bagus sebetulnya. Makanya kita berlomba-lomba berbuat untuk ketenangan dan untuk supaya nggak berbuat jahat juga pada orang lain loh. Betul. Itu filsafahnya. Karena untuk masalah akidah, keyakinan itu saya nggak mau masuk. Kenapa? Karena itu privat, ya hak masing-masing di situ. Cuman yang harus kita pahami, mari kita jauhkan perbedaan, kita dekatkan persamaan. Supaya lomba-lomba berbuat terjadi kedamaian, ketentraman, rukun gitu. Bisa bersatu. Makanya disinilah Allah kasih kepada kita ya supaya dengan di surat 22 ayat 67 ya Allah kasih tahu lagi kepada kita. 22 67. Ibu dokter baca, Bu dokter. Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan. Maka janganlah sekali-kali mereka membatah kamu dalam urusan syariat ini dan serulah kepada agama Tuhanmu. Ya. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. Jadi dengan adanya perbedaan keyakinan, perbedaan syariat,
ya, jangan saling berbantahan kata Allah. Jangan saling berselisih maksudnya. Ulah pasea cek orang Sunda mah. Ya. Nah, ini selama ini karena Quran nggak pernah dipahami, nggak pernah dibaca, akhirnya pendapat si A, pendapat si B yang terus didengungkan sehingga bertentangan dengan maunya Allah. Gitu. Nah, makanya di sini mari ya dengan adanya perbedaan ya, mari kita kembali ya di surat 2148 yang tadi Bunda kasih. Nah, ini. Saya baca, Pak. Saya baca, Bu Dokter. Iya, silakan, Mbak. Ya, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Nah, di mana saja kamu berada. Di mana saja kamu berada, adanya perbedaan, ya, baik itu perbedaan kiblat, perbedaan syariat, ya, begitupun perbedaan kitab dan nabinya, ya. Disuruhnya sama Allah suruh ngapain? Berbuat kebaikan. Kamu dalam berbuat kebaikan. Kita tegakkan itu, ya. Kita bersaing dengan cara sehat, ya. Kita berlomba-lomba dengan cara yang ma'ruf, yaitu bagaimana? Berbuat kebaikan. Jangan sampai ada agama lain sedang berbuat baik, kita hujat, kita celah. Sementara kita nggak pernah memberikan contoh dengan kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan tadi. Makanya kalau seumpamanya ada kelompok golongan tertentu sedang berbagi, kita pun harus bisa berbagi lebih dari mereka. Itu yang paling baik, seperti itu. Ya. Nah, maka di sini ya kita balik lagi ya. Kalau kita kembali ke surat 5 ayat 68. Nah, perbedaan agama. Yang udah left ya Pak Ali Ustadz. dan ibu-ibu yang lain, saya pamit sholat Aku ya, mau saya dong. lagi di Makassar. Oh iya. Ya, Bunda. Dilewati. Ya, mohon maaf ya, yang mau duluan silakan karena ini pertanyaan. Mahedi aku baca dong Mahedi. Ya mangga, silakan. Nah, Bu Dokter Budi, Nanti silakan. ayatnya ya, ayat. Silakan. Saya. Ya. Katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Lanjut 69-nya. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sapiin, dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya, itu saja. Ya, mudah-mudahan paham. Ya, jadi saya nggak mau terlalu jauh dalam membahas ini. Yang penting bagi kita, setelah kita memilih Islam sebagai agama kita, mari kita tegakkan ajarannya. Ya, jangan sampai kita terprovokasi oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan agama yang selalu menimbulkan perselisihan, permusuhan, bahkan sampai dengan peperangan. Tapi mari kita cari persamaan. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan manusia ini dan membaginya berbagai macam suku, bangsa, agama, berbeda-beda dengan pendapatnya, berbeda syariatnya, berbeda cara sholatnya, berbeda kiblatnya, ya, berbeda kitabnya, berbeda nabinya. Tapi semua itu kembali kepada kita lagi yang memiliki keyakinan tersebut. Jika kita telah memilih agama Allah tadi, ya, silakan jangan suka berselisih. Ya, jadi barang siapa yang sudah memilih salah satu agama itu, tegakkan kedamaian, tegakkan kerukunan, jaga persatuan. Kenapa? Karena di sini Allah ingatkan kepada ahli-ahli kitab. Mereka tidak dipandang beragama sebelum menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi di sini yang harus kita tegakkan adalah ajarannya. Apa ajarannya? Yang ada di Taurat?
ajaran yang ada di Injil dan ajaran yang ada di Quran? Sudah pasti sama kalau ajaran. Ya, di surat 10 ayat 84 di sini Allah kasih tahu Taurat diturunkan ke Nabi Musa dan ajarannya di situ apa? Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja. Jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Bahkan di sini ya di bahasa Arabnya ada kalimat ya in kuntum muslimin. Nah, disebutnya orang muslim, orang Islam, orang yang berserah diri. Berarti ajaran Nabi Musa, ajaran apa? Ajaran Islam. Begitupun Injil yang turun ke Nabi Isa. Ya, surat 5 ayat 100. Nah, Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah sekiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya kelewat 112. Nah, ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Hai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman." Ya, kalau tadi muslimin, di sini in kuntum mu'minin. Ya, orang-orang yang beriman itu orang-orang Islam, berarti siapa? Nah, berarti umatnya Nabi Isa ajarannya apa? Islam juga bukan? Islam juga. Apa ajarannya? Takwa. Bertakwalah kepada Allah. Berarti tadi Taurat yang diturunkan ke Nabi Musa ajarannya apa? Takwa. Takwa. Injil yang diturunkan ke Nabi Isa ajarannya apa? Takwa juga. Apakah ajaran Allah yang diturunkan ke Nabi Muhammad berbeda? Sama. Ajarannya apa? Takwa juga. Nah, berarti di sini mari kita cari persamaannya ya, agar kita bisa rukun hidup damai berdampingan. Untuk apa? Mengerjakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sehingga kita bisa berlomba-lomba dengan ketakwaan tadi. Ya, apa cirinya orang takwa? Tadi kan udah dikasih tahu. Yang akan menempati surga itu. Ya, yang bagaimana? Yang selalu menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit, selalu menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain dan selalu berbuat kebaikan. Itulah modal kita untuk mendapatkan ridha Allah. Itulah ajaran Allah agar kita mendapatkan keridhoannya. Maka jadilah kita orang-orang yang selalu bertakwa. Jadi jangan sampai kita memperbesar perbedaan. Kenapa? Karena yang namanya syariat, tata cara itu pasti akan berbeda. Cara sholat pasti akan berbeda. Kitab pasti akan berbeda. Ya, kiblat apalagi pasti akan berbeda. Begitupun dengan negara. Ya, begitupun dengan bangsa, bahasa, budaya pasti akan berbeda. Gitu. Nah, makanya dengan perbedaan tadi, mari kita kembali kepada ajaran Allah, yaitu ketakwaan, sehingga kita akan hidup rukun, hidup damai, hidup tentrem, adem ayem. Ya, insya Allah mudah-mudahan terwujud di bumi persada Indonesia, karena Indonesia adalah miniatur dunia. Ya, negara mana yang paling banyak suku bangsanya? Indonesia. Negara mana yang paling banyak bahasanya? Indonesia. Nah, makanya kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Kenapa? Karena bisa hidup rukun berdampingan walaupun berbeda-beda. Ya, beda suku, beda bahasa, beda warna kulit, tapi kita tetap menjaga persatuan. Jangan sampai ini dirusak oleh oknum-oknum yang tadi ingin memecah belah. Ya. Jangan sampai ini kita terprovokasi dengan ajakan-ajakan untuk menghancurkan negara kita. Padahal kita sudah berjuang dari dulu ya, para pejuang ini mempersatukan ya dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, makanya mari kita jaga NKRI ini ya dengan persatuan dan kesatuan. Kesampingkan perbedaan, tapi mari kita wujudkan persamaan dengan menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu dulu ya yang bisa disampaikan, Bunda. Halo? Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ali. Ya, sama-sama. Mau sholat. Udah seru ya. Nah, makanya mudah-mudahan apa yang telah kita baca, pelajari, pahami hari ini sedikit banyaknya membuka hati dan pikiran kita. Ya, insya Allah Allah akan memberikan untuk kita hikmah ilmunya, kepahaman yang dalam. Ya, karena saya tidak bisa memberikan petunjuk kepada sahabat-sahabat semua, tapi Allah lah yang akan memberikan petunjuk untuk kita semua. Sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan
kita memohon berdoa kepada Allah. Yang pertama, mari sama-sama kita doakan ibu bapak kita. Semoga orang tua kita yang lebih dulu meninggalkan kita, Allah ampuni dosa dan kesalahannya dan Allah tempatkan di surganya. Untuk itu, mari sama-sama kita doakan ibu bapak kita sesuai dengan keyakinan kita membacakan kita surat Al-Fatihah. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, kita doakan semoga Allah memberikan keberkahan dalam usianya, diberikan selalu kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta limpahan rezeki yang banyak dan halal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan selain ibu bapak ada juga orang yang telah berjasa dalam hidup kita, para pahlawan bangsa, para pahlawan agama, dan juga guru-guru kita. Khusus para ustadz, para kiai, para alim ulama, para wali, para nabi, sampai dengan Nabi Adam alaihissalam. Semoga Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya. Dan juga kita doakan untuk kita Indonesia Raya dari Aceh sampai Irian, semoga jadi negeri yang negeri yang subur, yang makmur, yang mana penduduknya selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Begitu para pemimpinnya selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih. Suaranya nggak kedengeran, Pak Ali, terganggu sama ini. Dan kita juga berharap semoga wabah COVID-19 ya cepat berlalu sehingga kita semua bisa beraktivitas seperti biasa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita doakan untuk keluarga tercinta kita, istri, suami, anak, cucu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam pekerjaannya, diberikan selalu kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta limpahan rezeki yang banyak dan halal. Dan semoga anak cucu kita kelak jadi anak-anak yang lebih soleh dan soleha dari kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, dan kita doakan keluarga kita, saudara kita, sahabat kita yang hari ini sedang diuji oleh Allah dengan sakit, terutama yang sedang terpapar wabah COVID-19. Semoga Allah mudahkan untuk proses penyembuhannya, diberikan oleh Allah kesehatannya, ya, bisa beraktivitas seperti biasa. Sedang diuji oleh Allah dengan kesusahan, semoga Allah cepat memberikan kelapangan. Yang sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa barik wa salim wa radhiyallahu ta'ala kasadatina Rasulullah ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma wal walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma qul warhamhum kama rabbayani shaghira. Salamatan fid din wa afiatan fil jasad, hidayatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan indal maut. Allahumma inna alaina fis sakaratul maut wa najatan minan nar wa afa minal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar min fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.